Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kitab Sulam Taufiq lil Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahullahu ta'ala, dan kita di pembahasan tentang masalah sholat jamaah. Sudah kita bahas faslun al-jama'atu, sholat jamaah secara umum ya. Sholat jamaah secara umum hukumnya fardu kifayah ala dhukuril ahraril muqimin al-balighin ghair ma'dhurin, atas orang laki. Ya, kalau perempuan sunnah, cuman kalau tidak menimbulkan fitnah. Al-ahrar yang merdeka, beda kalau misalkan orang budak, tapi budak tidak ada pada zaman sekarang. Muqimin, bukan musafir. Muqim berarti orang yang bertempat tinggal walaupun tidak penduduk tetap. Ya, muqim orang yang bermukim di suatu daerah lebih dari 4 hari. Niat bermukim di satu daerah lebih dari 4 hari itu dinamakan mukim. Kalau mustautin, orang yang tidak punya rencana kembali, jadi memang sudah menetap, bukan penduduk asli. Beda ya. Penduduk asli itu kan berarti orang yang memang dari situ. Tapi sebetulnya kita semuanya tidak ada orang penduduk asli. Namanya Hah? Nabi Adam itu di surga. Berarti kita hidup di dunia ini sebetulnya bukan penduduk asli. Ya, karena penduduk asli itu Nabi Adam malah di surga. Dan kita semua tidak ada satupun yang bukan keturunan Nabi Adam. Tapi kalau misalkan kita bukan keturunan Nabi Adam, berarti keturunan jin. Kemudian, nah saat ini Jumat. Wa amal Jumat fardu ain alaihim. Lek Jumat maka hukumnya fardu ain atas semuanya yang sudah kita bahas tadi. Jadi fardu ain atas orang laki yang merdeka, yang mukim, yang baligh dan tidak udzur. Hari Jumat. Jadi kalau ada orang musafir, ya, maka tidak wajib Jumatan. Kalau musafirnya keluar dari batas kota sebelum subuh hari Jumat. Tapi yang repot ini Malang nih ya, kabupaten. Kabupaten itu berarti kalau keluar batas kotanya boleh. Lawang. Lawang. Keluar batas kotanya Lawang, betul. Cuman kita kalau misalkan badai anggap Tuban ya, badai ziarah Tuban, Sunan Bonang, atau ziarah Walinimo, kan sampai Tuban. Kita keluar dari sini, ini masih di kota kita kan, kota Wong sing penduduk menergi. Sampai Bulu Lawang sudah keluar kota, sudah keluar batas wilayah kita. Tapi kemudian sampai Arjosari masuk wilayah kita lagi. Iya. Ini kan melewati kota. Karena kota sama kabupaten beda, kan beda pemerintahan. Ya, pemerintahannya kan beda. Di sini bupati, Malang oleh kota, kan beda. Nah, bagi orang yang penduduk Gondang Legi, kalau dia bepergian, yang perjalanannya itu sebelum subuh hari Jumat sudah melewati batas kota wilayahnya dia, maka dia makfu tidak Jumatan. Itu bagi orang yang penduduk Gondang Legi, yaitu keluar dari Karanglu, Arjosari, boleh tidak Jumatan. Tapi kalau sebelum keluar
Sudah adzan Jumat adzan subuh, maka dia wajib Jumatan. Kalau tidak Jumatan, maka safarnya dosa. Nah kemudian ghairu ma'dzuri, tanpa udzur. Kalau orang udzur misalkan sakit atau menjaga orang sakit atau keturun, itu masuk udzur. Atau apa? Lali. Jumatan lali masuk. Tapi ini ngomong-ngomong kok pencar-pencarnya tuh, ngumpul nih kalau saya, gimana pencar-pencar, monggo, cek guyup ketok rukun gitu loh. Lainnya tuh kayak orang jarak di antara kita modelnya. Monggo, sing sepuh-sepuh sendenan, sing merasa sepuh silakan bersandar, yang merasa muda monggo maju. Ini di siang sini. Niki monggo ini. Cek ketok rukun gitu. Yang sepuh bersandar, sing sepuh sendenan. Ya, nah kita ketok rukun lah. Nah kemudian jadi fardhu ain atas orang-orang yang ada syarat yang di atas tadi, tidak udzur, orang yang mukim bukan musafir dan lain sebagainya. Kemudian idza kanu arba'in, orang-orang tersebut sudah terkumpul 40 orang. Nah, 40 orang yang mustautin tadi. Orang-orang 40 mustautin. Kalau mukimin saja itu tidak menjadikan sahnya Jumatan. Karena kalau mukimin tidak termasuk bagian dari 40 orang ini. Nah, jadi 40 orang yang sahnya Jumatan itu adalah orang-orang mustautin yang sudah kita bahas. Mustautin ini penduduk tetap. Bukan asli ya, penduduk tetap. Lek mukimin itu bukan penduduk tetap, tapi mukimin ini adalah orang yang punya rencana akan kembali ke asalnya, entah ke kotanya, entah ke asalnya atau bagaimana. Nah, yang menjadikan sahnya itu kalau ngumpul 40 orang mustautin, baru hukumnya sah Jumatan. Ada beberapa kasus di beberapa daerah, kiainya dari zaman dulu atau ulamanya yang dakwah di situ, itu memerintahkan untuk melaksanakan sholat godok zuhur setelah Jumatan. Enten kan kata dia, sampai berkelanjutan sampai sekarang. Walaupun jumlah penduduknya sudah banyak sejak Jumatan, tapi tetap setelah Jumatan kemudian godok zuhur. Ini salah enggak? Tidak. Enggak, salahnya di mana? Begini. Ini kadang salah kaprahnya di sini. Jadi zaman dulu ketika penduduknya tersebut kurang dari 40 yang Jumatan, maka ulama-ulamanya zaman itu yang mendakwah itu menyuruh mereka Jumatan, tetap Jumatan. Cuman kan tidak sah Jumatannya, walaupun memakai pendapat lain. Ya, kalau memakai pendapat lain maka hukumnya adalah sah walaupun pendapat itu tidak kuat. Nah, kemudian setelah selesai Jumatan, mereka dihimbau untuk sholat zuhur. Jadi Jumatannya tetap untuk mendidik mereka. Tapi Jumatannya sebetulnya tidak sah karena kurang dari 40 orang. Nah, untuk mengganti sahnya sholat Jumat ini tadi, maka diganti dengan zuhur berjamaah. Kalau zuhur berjamaah kan tidak terbatas jumlah orangnya. Nah, kemudian berlanjutlah kegiatan ini walaupun umat sudah semakin banyak melebihi 40. Maka yang sholat zuhur itu bagaimana hukumnya? Yang zuhur itu kalau dia punya godok zuhur, maka ini sebagai penutup godoknya. Kalau dia tidak punya godok zuhur, maka ini dinamakan sholat mu'adah dan berpahala juga. Ya, jadi tidak usah diributkan. Jadi aslinya tidak ada orang mari Jumatan yang sah kemudian sholat zuhur. Itu betul-betul aslinya tidak ada. Cuma kalau misalkan dia ini
setelah dia ini sholat Jumat yang sah kemudian dia sholat zuhur, itu boleh, bukan dilarang, cuma tidak wajib. Nah, kalau ada yang terjadi begitu ya jangan disalahkan. Tapi kita lihat dari sisi baiknya, yaitu sholat mu'adah atau golok ya, atau golok tadi. Nah, kemudian 40 orang yang menjadikan sahnya Jumatan itu atau mustautin sing wong lanang mustautin iki harus ada di masjid atau mendengar khutbah dari awal. Yang menjadi masalah kadang ada beberapa masjid di daerah-daerah yang sudah mulai khutbah sedangkan uangnya sedikit. Ya, orangnya mungkin 20 atau mungkin sudah mulai khutbah. Ini bisa tidak sah. Ini bisa tidak sah. Karena menurut ulama 40 orang tersebut harus mendengar khutbah dari awal. Walaupun tidak di masjid memang. Kalau misalkan dia itu di tempat misalkan di di rumah ya, pendrio atau di mana. Terus dia sholat dia mendengarkan walaupun dalam keadaan apa, tapi dia dengarkan khutbah Jumat dari awal, maka sah. Walaupun dia di rumah, gawe tawar, pakai tawar, boleh. Tapi aturnya di masjid. Dalam komentar Jumatan di rumah. Jadi intinya 40 orang itu harus mendengarkan khutbah semuanya. Ini feedback kalau pakainya. Nah, kemudian dikatakan kalau misalkan 40 tersebut tidak mendengar atau hanya separuhnya yang mendengar dari awal, maka Jumatannya tidak sah. Nah, kemudian fi abniyah ini maksudnya apa? Di suril balad, di dalam kota, di dalam daerah. Jumatan itu napa wajib di masjid? Kadang kita punya mindset, punya pemikiran Jumatan itu harus di masjid. Padahal enggak. Masjid dibangun apakah harus dipakai Jumatan? Tidak. Nah, ini yang jadi masalah, sering gegeran masjid Jumatan padahal masih ada masjid yang lain yang kosong, cukup jamaahnya. Terus ada orang bikin masjid dekat situ, kemudian melaksanakan Jumatan. Ini jadi masalah yang sudah kita bahas kemarin ya. Salah satunya bisa tidak sah. Ini yang lucu. Yang insya Allah bulan lalu pernah saya bahas. Ketika kita nanya, ada orang mempermasalahkan itu, kemudian saya tanya lagi, jenengan itu kok ngotot maksa untuk Jumatan harus masjid yang Anda bangun ini harus dipakai Jumatan. Kenapa? Kok Anda paksa begitu, kenapa? Dikatakan karena kami membangun masjid, mau renovasi. Terus, ya kalau Jumatan kan uang kotaan lebih banyak. Nah, ini penyakitnya. Harusnya jangan begitu. Jangan memaksakan harus Jumatan, tapi akhirnya boten sah. Kalau ada masjid, ya misalkan jamek ini sudah Jumatan dari sekian tahun yang lalu. Kemudian ada orang membangun masjid dekat sini, misalkan jarak-jarak anggap 500 meter atau berapa lah, 1 kilo gitu ya. Kan cedek loh 1 kilo. Bikin masjid, tidak apa-apa. Masjid jajaran atau seberangan atau itu gawe masjid, boleh tidak? Boleh. Seberangan sana bikin masjid, silahkan. Jajaran di Kupang ono 10 masjid mengelilingi masjid jamek, boleh. Tidak ada larangan. Cuman masalah Jumatannya, kalau masjid jamek ini jamaahnya sudah budak sampai ke aspal, tiap Jumatan itu sampai aspal, maka boleh salah satu di antara masjid-masjid itu buka Jumatan.
Nah, boleh. Tapi kalau saya nyukupi, saya kosong, saya potong, saya banyak yang kosong. Ketika sholat berlangsung pun jamaah sudah masih bisa gitu masuk ya. Maka tidak boleh bikin Jumatan lain. Kecuali kalau tadi itu ya sudah penuh atau jamaahnya banyak tempat, tapi mazhabnya beda. Nah, mazhab beda ini boleh daripada gegeran. Ya, daripada gegeran terus yang mazhabnya lain bikin Jumatan di masjidnya sendiri boleh, silahkan, tidak ada larangan. Kalau itu boleh daripada ribut. Nah, kalau mazhab beda ini sebetulnya kita jangan terlalu mempermasalahkan. Yang penting kita ini punya mazhab Syafi'i, mesti lakono tanpa menyalahkan yang lain. Nah, kadang tiang itu kan gak secontoh ya masalah qunut subuh. Qunut subuh itu kan mazhab Syafi'i mewajibkan, mazhab Syafi'i mensunahkan. Dan sunnahnya sunnah abad. Kalau tidak qunut subuh, subuhnya tetap sah. Sunnah subuhnya tetap sah, tapi disunahkan untuk dan dianjurkan sujud sahwi. Ya. Nah, kemudian ada mazhab lain seperti Hanafi mungkin yang subuh itu qunut tidak boleh qunut. Malah kalau qunut batal salatnya. Nah, apakah kita harus fanatik dengan qunut tersebut? Tidak. Nah, kalau kita sholat di belakang orang yang tidak qunut, bagaimana sholat kita? Sah tetap. Bahkan kita boleh qunut dewi di waktu i'tidal, imamnya gak qunut, kita qunut dewi boleh. Selama gak ditinggal di imam. Boleh. Nah, tapi kadang wong niku atine gak srek. Ya, atine gak srek iki opo suka qunut ngomel. Nah, kalau gitu bagaimana? Wis njogo ati, carilah masjid yang imamnya padha qunute sama kita. Bukan menyalahkan yang lain. Aja nek gak qunut salah, bukan. Tapi untuk njogo hati. Ya jenenge hati ini Pak. Nah, gak iso dibolak-balik ngono. Nah, kemudian wa alamman nawal iqamah indahum arba'a ayyam sihah. Dan yang tadi sudah kita bahas yaitu Jumatan wajib bagi orang yang mukim dan bermukimnya di lebih dari 4 hari. Ya, niku maka dia wajib, tapi wong sing mukim niki tidak termasuk hitungan 40 orang yang menjadikan sahnya Jumatan. Nyata. Tetap wajib mereka, tapi tidak menjadikan sahnya Jumatan dengan hadirnya mereka. Kenapa? Karena hitungan 40 yang menjadikan sahnya Jumatan itu khusus bagi mustautin, penduduk tetap, bukan mukim, penduduk sementara. Nah. Kemudian wa alaman balaghun nida sayyid min tarafi yalihi min baladiha. Lan juga wajib Jumatan itu bagi orang yang mendengar azan dari tempat diselenggarakannya Jumatan tanpa mikrofon. Kira-kira ngeten maksudnya. Di satu desa ya, ada masjid. Diperkirakan kalau misalkan ada orang azan di atas menaranya tanpa mikrofon dengan keadaan tenang, gak ono angin, gak ono suara, wong iso krungu. Nah, ini ulama mengkategorikan dengan jarak 1,6 kilo. Kalau tidak salah ya, 1,6 kilo. Jadi kalau radiusnya 1,6 kilo maka dia wajib untuk Jumatan di tempat tersebut. Jadi satu apa namanya? Kalau lebih dari 1,6 kiloan atau 2 kilo baru bisa bikin Jumatan. Itu kalau hitungan zaman dahulu dan di desa yang memang penduduknya jarang. Nah, tapi kalau diterapkan di kota-kota seperti di Malang atau apa ini agak repot juga. Ya. Tentari ini
Tarim itu kota kecil, mungkin sak kecamatan. Tapi ketika kita berjalan dari pojok ke pojok itu mungkin tidak sampai seharian nyampe. Nah, Jumatan di sana itu cuma ada 3. Tengah-tengah masih jamek, ujung sama ujungan. Jadi ujung di ujung. Jaraknya mungkin lebih dari 2 kilo. Jarak lebih 2 kilo, lebih 2 kilo. Nah, tapi kalau di sini mungkin agak ini ya. Hah? Tidak sampai lagi loh ya. Kadang-kadang 500 meter sudah ada Jumatan. Nah, ini yang jadi masalah. 500 meter, setengah kilo atau 1 kilo malah ada yang Jumatan. Nah, ini 100 meter. Sama-sama MD di Sepanjang. Sama-sama MD tapi di Sepanjang. Ada 100 meter sampai 100 meter. Ada di Sepanjang. Tapi itu tadi, kalau memang masjid yang pertama sudah penuh, boleh mendirikan Jumatan walaupun jaraknya 100 meter. Asal itu tadi yang awal penuh. Yang kalau tidak penuh ini yang jadi masalah. Yang kalau tidak penuh, nah bisa batal. Salah satu di antara 2 masjid itu Jumatannya bisa batal. Bukan masjid yang awal itu tidak batal atau masjid yang kedua yang batal, bukan. Tapi salah satu di antara keduanya bisa batal. Nah, ini resiko kan, yang mana yang batal nggak tahu, salah satu. Nah. Kemudian wasyurutuha, dan syarat sahnya Jumatan waktu duhur. Nah, di waktu duhur. Jadi tidak sampai asar. Kalau sudah kelewat asar maka wajib sholat duhur, Jumatan sudah tidak sah. Kemudian wa khutbatan qablaha fihi, ai fi waktu duhur. Dan 2 khutbah sebelum Jumatan itu di waktu duhur. Kalau khutbahnya ketahuan sampai asar, ya wajib sholat duhur. Pernah kejadian Hajjaj bin Yusuf, ini bukan penguasa tapi dolim. Suka mateni wong. Bahkan sahabat dipateni. Sampai menggunakan Masjid Nabawi itu sakjarane. Kurang ajar bener. Nah, dia waktu khutbah Jumat mungkin senang ngomong ya, dan duwo. Satu mendekati asar. Lah wong dia ingat loh. Sana Abdullah bin Umar atau Sana Abdullah bin Abbas ngadeg ngelingno. Hei ya Hajjaj, iki matahari gak ngenteni kon. Jadi waktu ini bisa tidak asar lagi. Kamu aja tersinggung, merasa malu di ngelingno di ngarepe wong. Tapi ya kudu ngoten. Jadi kadang-kadang ada ulama-ulama yang mengingatkan langsung di hadapan khalayak ramai, orang banyak langsung diingatkan. Ya ini kan langsung diingatkan di depan orang kan. Nah, zaman sekarang ini kan harusnya jangan di depan orang, harusnya panggil, harusnya tabayun. Dan ada orang-orang yang memang harus diungkapkan dan seperti ini. Hajat ini sudah keterlaluan. Nggak bisa diomongi pelan-pelan ataupun tidak, karena dia sudah keterlaluan dan dia membawahi orang banyak. Karena dia pemimpin. Akhirnya langsung, Hajat ini matahari kata tadi kon. Sada Abdullah bin Abbas atau Sana Abdullah bin Umar, lupa saya. Sampai ngamuknya Hajjaj ini gara-gara tersinggung, dia merintahkan tentaranya untuk ngei racun di panah. Anak panah ini dikasih racun ganas. Terus ketika beliau lagi tawaf, Abdullah bin Abbas ya, langsung dicucukkan ke kakinya, jatuh sakit parah sampai meninggal karena racun ganas. Nah itu ulama macam ini, tidak peduli, tidak ada takutnya, hak batin-batin. Nah sana ini kalau pada panjangan kan sungkan-sungkanan. Ate ngelingno itu sungkan. Sik mikir, kok aku ngelingno, kok aku gak diundang maneh.
Nah aku ngelingno engko bakale aku diwara gak toleran. Nah aku ngelingno engko aku diwara gak rahmatan lil alamin. Tapi ulama-ulama zaman dahulu ndak hak batil. Ndak peduli. Sing bener-bener sing salah ya salah. Kula ini abah kula yang ngomong matur sini. Pas ada pejabat kalau wali kota Bapak melakukan kesalahan, beliau tegur. Sampai beliau mengatakan kalau misalkan wali kota itu salah, terus kemudian bertanya atau kesalahannya tadi itu ditanyakan dan saya ini sungkan karena itu wali kota, saya jawab enggak apa-apa Pak, maka saya adalah pengecut katanya. Saya adalah pengecut. Dan beliau membuktikan siapapun beliau tegur. Salah ya salah. Kalau sungkan-sungkanan. Nah, kalau panjenengan kan saya mikir, wah itu pejabat ini, wah ini uang gede, wah itu uang sugih. Tapi ulama-ulama yang hak tak peduli resiko apapun, bahkan nyawa sekalipun tidak peduli seperti beliau itu luar biasa. Nah kemudian jadi waktu khutbah dan waktu sholatnya sampai akhir itu di waktu zuhur. Apakah sholat Jumatan pengganti zuhur? Iya. Kalau orang sudah Jumatan tidak wajib zuhur, kecuali tadi yang kita bahas ya, itu ada pengecualian dan itu tidak apa-apa. Jangan langsung disalahkan, jangan. Lagian dalam hukum juga boleh seperti itu dan menjadi sholat mu'adah namanya. Kemudian khutbahnya yasma'uma arba'una, kudu krungu khutbahnya itu rukun-rukunnya 40 orang tadi. Ya, 40 orang yang mustautin tadi semuanya wajib mendengar khutbahnya dan mendengar rukun khutbahnya maksudnya. Kalau tidak maka bisa tidak sah Jumatan. Wa antusalli jamaah bihim, dan sholat jamaah setelah itu. Nah, sholat jamaahnya ini yudrik birrakaah, mendapatkan jamaah Jumat kalau mendapatkan 1 rakaat dengan imam. Maksudnya begini, lek enten tiyang masbuk Jumatan, imam sudah rakaat kedua baca Fatihah, kita masuk. Nah, berarti kan kita rakaat pertama ya. Imam salam, kita lanjutnya 1. Nah, kalau imam sudah iktidal di rakaat kedua, kita masuk. Berarti kan kita masbuk tidak mendapatkan rakaat sama sekali. Ya, imam salam, kita lanjut kita. Nah, kita lanjut 4. Loh, kenapa kok 4? Karena kita tidak mendapatkan 1 rakaat Jumatan kali imam. Nah, niatnya yang apa? Niatnya tetap Jumatan. Usolli fardhu Jumati makmuman, tapi sholat itu zuhur. Maka itu disebutkan sholat bila nawa bila sholat. Sholat bila nawa, sholat zuhur tanpa niat zuhur. Nawa bila sholat niat Jumatan tapi tanpa sholat Jumat. Sholat itu zuhur. Jadi lanjutnya itu 4 rakaat. Nah kemudian wa alla tugarimuha au tusabbihuha Jum'ah di baladiah, Jumatan ukhra di baladiah. Ini tadi yang sudah kita bahas. Tidak berbarengan dengan atau tidak berdisian dengan Jumatan lain di daerah itu yang dekat. Nah ini singgarai batal salah satu Jumatan kalau masjid berdekatan dengan Jumatan dan tidak memenuhi syarat untuk ta'addud Jumat. Nah, ini bisa batal salah satunya. Nah, dengan apa batalnya? Dengan kalau berbarengan.
atau dengan kalau kedisian. Ya. Misalkan yang sebelah sudah selesai takbiratul ihram, kita belum, maka kita yang tidak sah, kita yang batal. Ada juga ulama yang mengatakan, oh enggak, ukurannya dengan salam. Lek kono salam di sini, maka mereka yang sah, kita yang batal. Nah, jadi repot kan? Ya, apa caranya? Nah, itu kalau ta'addud Jumat tapi tidak memenuhi syarat. Nah, ta'addud Jumat tapi tidak memenuhi syarat. Kemudian wa arkan khutbataini, dan rukun khutbah. Jadi kita bahas akan datang. Yang intinya rukun khutbah ini kudu benar-benar dilakoni. Lek enten rukun khutbah yang tidak dilakukan, maka sholatnya sholat Jumatnya tidak boleh dilaksanakan karena khutbahnya batal. Sahnya Jumat itu kalau khutbahnya sah. Lek khutbahnya gak sah, Jumatan gak oleh dilakoni. Kenapa? Batal, tak sah. Nah, salah satu rukun khutbah ini yang harus kita perhatikan betul adalah wasiat bitakwa. Nah, wasiat bitakwa ini luas kan. Bukan cuma ittaqillah, usikum nafsan taqwa, itu formalitasnya itu. Kemudian wasiat bitakwa penjabarannya tentang ketakwaan kan macam-macam. Misalkan tentang bahas puasa, bahas birrul walidain, bahas sedekah, zakat, haji, umroh dan lain sebagainya. Ini wasiat bitakwa dan itu panjang lebar. Nah, kalau keluar dari itu temanya, niki iso batal khutbah. Tahu-tahu mungkin khutbah tentang masalah partai, tentang masalah pilkada, tentang masalah pilpres. Lah lek wonten niku ya napa? Ya iso batal khutbah. Sebentar lagi kita akan menghadapi pilkada, maka saya himbau kepada jamaah Jumat untuk jangan lupa mencoblos nomor sekian, karena nomor sekian ini betul-betul memperjuangkan Islam. Ya napa? Batal. Ulama mengatakan delok dhisik, lek dawane niku kaya wong salat orang rakaat, maka batal khutbahnya. Loh, ini kan buat dakwah, sesuatu. Nah, kadang-kadang orang boleh alasannya macam-macam kan ya. Golek pembenaran, wis jelas salah, golek pembenaran. Salah ya salah betul. Kadang-kadang wong niku gak gelem ngakoni salah. Oh, salah sampean iki. Loh, aku gak salah. Loh, sampean salah. Enggak. Sampeyan niku salah. Lha iku lek jarine sing salah. Tapi saya merasa bener. Terus digolekno dalil. Dalile gak nyambung. Dalile gak nyambung blas. Terus maksa ngoten, memaksakan kebenaran padahal salah. Zaman saat itu. Walhasil, khair.